Di Indonesia ada lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu, lagu yang terus dinyanyikan lintas generasi, bahkan oleh mereka yang tak pernah hidup di zamannya. Di balik lagu-lagu itu berdiri sebuah nama besar yang menjadi fondasi musik pop Indonesia, Koes Plus. Lebih dari sekedar grup band, Koes Plus adalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Mereka bukan hanya menciptakan lagu, tetapi juga menembus batas zaman, rezim, dan selera generasi. Inilah kisah panjang Koes Plus, dari keluarga sederhana di Tuban hingga menjadi legenda abadi musik Indonesia. Kisah Koes Plus bermula jauh sebelum nama itu terkenal. Tahun 1958, 5 bersaudara dari pasangan Raden Kuswoyo dan Roro Atmini di Tuban, Jawa Timur mulai bermain musik bersama. Mereka adalah John, Tony, Nomo, Yon, dan juga Yok Kuswoyo. Musik bukan sekedar hiburan, melainkan bahasa kebersamaan dari keluarga ini. Awalnya, mereka menamai grup mereka Koes Brothers, terinspirasi dari musik barat seperti Elvis Presley, The Beatles, dan lain sebagainya. Di masa itu, musik barat menjadi simbol modernitas dan juga kontroversi. Seiring waktu, beberapa personil berubah. Personel dari non-keluarga mengundurkan diri, yang akhirnya John Kuswoyo turut serta mengundurkan diri. Tidak ada data yang jelas yang menyebabkan mereka mengundurkan diri, sehingga nama grup ini berubah menjadi Koes Bersaudara. Ini kayak berubah bahasa aja gitu kan ya. Tapi ini menjadi sebuah identitas yang lebih dekat dengan akar mereka sendiri. Pada tahun 1965 menjadi titik gelap sekaligus penting dalam perjalanan mereka. Tony, Yon, dan juga Yo telah menetap di Jakarta, namun akhirnya ditangkap dan dipenjara. Alasannya terdengar sederhana, namun syarat makna politik. Mereka dianggap mempopulerkan musik barat, musik yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai ngak-ngikok. Saat itu, sentimen anti-barat sedang menguat. Musik menjadi alat ideologi. Nomo yang baru mengetahui ketiga saudaranya ditahan, memilih menyerahkan diri sebagai bentuk solidaritas. Namun, penahanan ini tak berlangsung lama. Mereka dibebaskan sehari sebelum peristiwa G30S pada 1965 tanpa penjelasan resmi. Bertahun kemudian, terungkap bahwa penahanan ini adalah bagian dari sikap politik Orde Lama terhadap apa yang mereka sebut imperialisme budaya. Namun satu hal pasti, penjara tidak membunuh kreativitas mereka. Justru dari sanalah tekad bermusik mereka semakin kuat. Kemudian pada tahun 1969, konflik internal tak terelakkan. Tony dan Nomo berselisih soal komitmen bermusik. Bagi Tony, musik harus dijalankan sepenuh hati. Namun bagi Nomo, musik dan bisnis bisa berjalan beriringan. Nah, di part ini udah beda nih nilai dan prinsipnya. Akhirnya Nomo memilih mundur. Yo pun ikut keluar sebagai bentuk solidaritas. Lagi-lagi solidaritas menjadi nilai yang paling kuat pada grup band ini. Tony tidak berhenti. Ia merekrut musisi dari luar keluarga seperti Toto Aji Rahman sebagai pemain bass dan juga Muri sebagai drummer yang berasal dari Surabaya. Menurut mereka, Muri memiliki pukulan yang khas, yang kuat, dan variatif. Dengan formasi baru ini, lahirlah nama Koes Plus. Koes berarti Kuswoyo, Plus berarti keluarga Kuswoyo ditambah orang luar. Album pertama mereka, Deg Deg Plus, namun gagal total di pasaran. Bahkan lagu Kelelawar sempat diremehkan. Muri yang kecewa sempat meninggalkan Jakarta. Namun Tony tidak menyerah. Ia kembali mengajak Muri untuk kembali ke Jakarta dan mengusahakannya. Namun situasi berubah. Ketika lagu-lagu mereka mulai diputar di RRI, segalanya berubah. Publik mulai mencari Koes Plus. Yo akhirnya kembali bergabung dan sejarah mulai ditulis. Puncak kejayaan Koes Plus dimulai di awal 1970-an. Salah satu momen penting adalah Jambore Band Senayan pada tahun 1972. Saat semua band lain menyanyikan lagu berbahasa Inggris, Koes Plus tampil percaya diri dengan lagu berbahasa Indonesia ciptaan mereka sendiri yang berjudul Derita dan juga Manis dan Sayang. Sejak saat itu, nama Koes Plus melejit. Radio, pesta, panggung, semuanya dipenuhi lagu mereka. Kemudian antara tahun 1972 hingga 1976, Koes Plus merilis album demi album. Totalnya lebih dari 900 lagu dalam 89 album. Semua ciptaan sendiri. Wah, ini amazing banget. Karena selama 4 tahun bisa menghasilkan lagu sebegitu banyaknya. Meskipun kerap dicap lagu gampang atau 3 jurus CFG,
Kenyataannya lagu-lagu Koes Plus melekat di hati rakyat. Kolam Susu, Andaikan Kau Datang, lagu-lagu ini bukan sekedar hits. Mereka menjadi memori kolektif bangsa. Memasuki 1980-an, kejayaan mulai meredup. Selera musik berubah. Generasi berganti. Koes Bersaudara sempat diaktifkan kembali. Lagu kembali meledak, namun tak cukup mengembalikan dominasinya. Koes Plus tetap berkarya, meski tak lagi berada di puncak. Pada tahun 1987, dunia musik berduka. Tony Kuswoyo meninggal dunia. Sang motor utama, pencipta arah, dan roh Koes Plus pergi. Namun sebelum wafat, Tony berpesan, Koes Plus harus terus hidup. Setelahnya, Yon, Yo, dan juga Muri melanjutkan perjalanannya. Formasi berubah, personel datang dan pergi. Kemudian pada tahun 1993, konser comeback Koes Plus sukses besar. Membuktikan satu hal, publik belum melupakan mereka. Pasca reformasi 1998, Koes Plus hanya menyisakan Yon dan Muri. Formasi ini bertahan cukup lama, hingga konflik internal kembali memisahkan mereka. Akhirnya Yon menjadi satu-satunya penjaga nama besar Koes Plus. Kemudian pada tahun 2004, Yon membentuk Koes Plus pembaruan. Personel muda, semangat baru. Namun suara Yon tetap menjadi jiwa utama. Album seperti Song of Porong dan Curiga dirilis. Namun waktu terus berjalan. Hingga pada akhirnya pada tahun 2014, Muri meninggal. Dan pada tahun 2018, Yon Kuswoyo turut berpulang. Dengan kepergiannya, perjalanan Koes Plus pun resmi berakhir. Yo Kuswoyo menjadi satu-satunya personel asli yang masih hidup. Meski Koes Plus telah tiada, lagu-lagu mereka dinyanyikan ulang oleh Chrisye, Erwin Gutawa, Kahitna, hingga puluhan musisi lain. Tribute band, acara radio, hingga generasi muda terus menjaga nyala warisan ini. Koes Plus bukan sekedar band, mereka adalah fondasi musik pop Indonesia. Dan selama lagu-lagu itu masih dinyanyikan, Koes Plus tidak akan pernah benar-benar pergi. Komen di bawah judul lagu Koes Plus yang menjadi favoritmu dan kita bahas di video selanjutnya.